Teori hukum dan hierarki norma hukum. Hans Kelsen, Adolf Merkle, dan Hans Nawiaski adalah tiga ahli hukum yang memiliki kontribusi besar dalam teori hukum, terutama dalam pengembangan teori hierarki norma hukum. Berikut adalah persamaan dan perbedaan antara ketiganya. Persamaan berorientasi pada teori hukum murni, Rein Rekatlehere. Ketiga pemikir ini berfokus pada pendekatan hukum yang murni, tanpa campuran aspek sosiologis, politis, atau moral. Hierarki norma hukum. Mereka sama-sama menekankan bahwa hukum memiliki hierarki atau tingkatan norma yang harus ditaati, di mana norma yang lebih rendah harus tunduk pada norma yang lebih tinggi. Sumbernya dari Hans Kelsen, Adolf Merkle dan Hans Nawiaski merupakan pengikut dan pengembang teori Hans Kelsen, terutama dalam gagasan hierarki norma. Perbedaan. Berikut adalah perbedaan utama di antara teori mereka. Hans Kelsen mengembangkan pure theory of law, yang menekankan bahwa hukum harus dipisahkan dari unsur-unsur sosial, politik, dan moral. Hukum terdiri dari norma-norma yang memiliki hierarki, yang dikenal sebagai Stufenbau des Rekat, struktur bertingkat hukum. Norma tertinggi dalam sistem hukum adalah Grundnorm, norma dasar, yang menjadi sumber legitimasi bagi norma-norma lain dalam sistem hukum. Teorinya bersifat universal, tanpa terikat pada sistem hukum tertentu. Adolf Merkle mengembangkan konsep Doppelterressanwendung, prinsip dua aspek norma. Setiap norma hukum memiliki dua sisi. Aspek statis, norma sebagai peraturan yang berlaku. Aspek dinamis, norma sebagai dasar bagi pembentukan norma hukum berikutnya. Ia juga memperkuat konsep Stufenbau des Rekat, di mana norma hukum lebih tinggi memberikan kewenangan bagi norma hukum di bawahnya. Hans Nawiaski mengembangkan konsep yang mirip dengan Kelsen tetapi lebih spesifik, terutama dalam konteks negara. Ia membagi hierarki norma hukum menjadi 4 tingkatan. Norma fundamental negara, Staatsfundamentalnorm, sejenis Grundnorm, tetapi lebih konkret dan berhubungan dengan negara tertentu. Norma dasar, Staatsgrundgesetz, konstitusi atau hukum dasar negara. Norma formal, Formelsgesetz, undang-undang yang dibuat berdasarkan konstitusi. Norma pelaksanaan, Verordnung und Satzung, peraturan yang lebih rendah seperti peraturan pemerintah dan kebijakan administratif. Dengan demikian, Kelsen menekankan konsep Grundnorm sebagai sumber legitimasi hukum secara umum. Merkle memperkenalkan teori dua aspek norma dan mendukung sistem hierarki hukum Stufenbau. Dan Nawiaski memperinci hierarki norma hukum dalam negara dengan menambahkan tingkat-tingkat yang lebih konkret. Kesimpulan, Hans Kelsen menjadi pencetus teori hierarki hukum dengan konsep Grundnorm. Adolf Merkle menambahkan teori dui aspek yang menyoroti hubungan atasan-bawahan dalam hukum. Hans Nawiaski mengembangkan lebih lanjut hierarki norma hukum, dengan menyesuaikan penerapannya dalam negara. Jadi, teori mereka saling berkaitan dan berkembang dari dasar pemikiran Kelsen, tetapi masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami sistem hukum. Terima kasih. MAP TV Channel.